Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini, kami dari grup ataupun kelompok 3 untuk tugas dari manajemen operasional akan mempresentasikan hasil yang telah kami buat bersama mengenai tugas manajemen operasional 2 dalam presentasi ujian akhir semester 2 mata kuliah manajemen operasional 2 dengan judul penentuan lokasi usaha strategis. Kami beranggotakan Ayu Mariatus Solihah, Tirsa Aprilia, Noviantoro, dan saya Jumanto. Agenda pada presentasi kali ini yang pertama pendahuluan, yang kedua ruang lingkup manajemen operasional, yang ketiga penentuan lokasi usaha, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir barangkali nanti akan ada penyampaian ataupun masukan dari rekan-rekan semua mengenai tugas ataupun penyelesaian masalah dalam manajemen operasional ini agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik, diawali dengan latar belakang perkembangan industri makanan dan minuman di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, terutama setelah pandemi COVID-19. Sebagai sektor strategis, industri makanan dan minuman memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data pada tahun 2023, industri ini menyumbang 39,10% terhadap PDB industri non-migas dan 6,55% terhadap PDB nasional. Salah satu usaha yang menonjol dalam sektor ini adalah salah satunya Dalekavi Factory yang bergerak di bidang minuman atau kopi. Usaha ini menawarkan berbagai varian biji kopi yang berkualitas serta makanan dan minuman yang diracik oleh chef dan barista berpengalaman. Mengingat Indonesia merupakan negara yang penghasil kopi terbesar keempat di dunia dengan potensi pasar pengolahan biji kopi yang terus berkembang, industri minuman kopi perlu menerapkan manajemen rantai pasok untuk meraih keunggulan bersaing. Identifikasi masalah. Yang pertama, keterbatasan sarana, di mana minimnya sarana untuk melakukan aktivitas seperti pengerjaan tugas, meeting, mengerjakan tugas kantor, bertemu klien, atau sekedar duduk santai bersama orang terdekat. Yang kedua, kebutuhan akan tempat santai, di mana untuk wilayah ini, yaitu di wilayah Cikampek, kebutuhan akan tempat santai yang nyaman untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, keterbatasan pilihan kopi. Belum ada cafe shop di Cikampek yang mempunyai mesin penyangrai kopi, sehingga konsumen tidak memiliki banyak pilihan untuk membeli kopi yang berkualitas. Dan yang keempat, kebutuhan akan kopi premium. Kebutuhan akan kopi premium yang menggunakan kopi sangrai 100% berasal Indonesia. Untuk selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Mbak Ayu Mariatus Solihah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak. Dari di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen operasional. Manajemen produksi dan operasi adalah proses yang mengubah sumber daya organisasi menjadi barang atau jasa akhir yang dijual langsung kepada konsumen. Proses ini melibatkan serangkaian kebijakan yang ditentukan, dikendalikan, dan berulang. Ada 4 macam fungsi produksi dan operasi yang utama. Yang pertama ada sebagai proses berupa teknik, yaitu metode yang digunakan untuk mengolah bahan. Lalu selanjutnya sebagai pengorganisasian teknik dengan metode sehingga proses dapat dilaksanakan secara efektif. Yang ketiga sebagai dasar penetapan perencanaan bahan. Lalu sebagai
pengawasan atas tujuan penggunaan bahan. Ruang lingkup manajemen berdasarkan keterkaitan 3 aspek. Yang pertama, melibatkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memproduksi produk yang diinginkan, termasuk input yang akan diolah mesin, peralatan, serta formula dan model yang digunakan. Yang kedua, berdasarkan dengan hubungan antar komponen input dan interaksinya, mulai dari tahap perencanaan, penerapan, pengendalian, hingga perbaikan untuk mencapai kinerja optimal, sehingga operasi dapat berjalan terus-menerus. Yang ketiga, faktor eksternal seperti masyarakat, pemerintah, teknologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, mempengaruhi kemampuan beradaptasi sistem. Setiap manajer harus melaksanakan fungsi dasar manajemen yang meliputi perencanaan, pengajaran karyawan, dan pengarahan dan pengendalian. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi menurut Kadin 2017. Yang pertama ada lokasi fasilitas. Pemilihan lokasi perusahaan adalah keputusan strategis yang mempengaruhi operasional jangka panjang. Lokasi yang tepat harus dipilih berdasarkan rencana ekspansi, sumber bahan baku, dan faktor lainnya untuk memaksimalkan keuntungan dan menghindari pemborosan investasi. Yang kedua ada tata letak pabrik dan penanganan material. Tata letak pabrik melibatkan penataan peralatan agar produksi berjalan efisien. Penanganan material mencakup pemindahan bahan selama proses produksi yang dapat menyumbang hingga 75% biaya produksi. Pemeliharaan peralatan penanganan material yang baik dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, desain produk. Desain produk mengubah ide menjadi produk nyata. Proses ini melibatkan tim marketing, pengembangan produk, dan manufaktur untuk memastikan produk memenuhi kebutuhan pelanggan dan bisa diproduksi dengan efisien. Yang keempat, proses desain. Desain proses menentukan cara mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Ini mencakup pemilihan teknologi, aliran proses, dan tata letak fasilitas untuk memastikan efisiensi produksi. Yang kelima, pengendalian produksi dan perencanaan proses. Ini melibatkan penjadwalan produksi, menetapkan rute dan waktu, serta mengawasi agar produksi sesuai dengan rencana. Prinsip utamanya adalah rencanakan pekerjaan Anda dan kemudian kerjakan rencana Anda. 6. Ada kontrol kualitas, quality control, QC, memastikan produk memenuhi standar kualitas melalui sistem pengawasan yang mencegah kerusakan dan memastikan keseragaman produk selama produksi. Yang ketujuh, manajemen material. Pengelola material melibatkan perolehan, pengendalian, dan penggunaan material yang dibutuhkan untuk produksi serta distribusi barang biasa dengan tujuan mencapai efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir, manajemen pemeliharaan. Pemeliharaan peralatan dan mesin sangat penting dalam produksi modern. Perawatan yang baik mengurangi biaya perbaikan dan memastikan kelancaran operasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Nusyanto. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya melanjutkan pemaparan materi, yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen operasional penentuan lokasi. Pengertian penentuan lokasi. Keputusan lokasi bergantung pada jenis bisnis. Untuk industri, strateginya adalah meminimalkan biaya sambil tetap mempertimbangkan inovasi dan kreativitas. Untuk retail, perdagangan, dan jasa profesional, fokusnya adalah memaksimalkan pendapatan. Untuk gudang, strateginya menggabungkan biaya rendah dan kecepatan pengiriman. Terdapat 8 faktor yang menentukan volume dan pendapatan bagi perusahaan jasa bagi berikut. Heiser and Render 2017. Faktor-faktor penetapan lokasi. Terdapat 8 faktor yang menentukan volume dan pendapatan bagi perusahaan jasa sebagai berikut. Yang pertama, daya beli konsumen pada area yang dituju. Kedua, jasa dan gambaran sesuai dengan demografis konsumen pada area yang dituju. Ketiga, ada persaingan di dalam area. Keempat, kualitas persaingan. Kelima, keunikan dari lokasi perusahaan dan para pesaingnya. Keenam, kualitas fisik dari tempat, fasilitas, dan bisnis sekitarnya. Ketujuh, kebijakan operasional perusahaan. Dan yang kedelapan yaitu kualitas dan manajemen. Sementara menurut Ciptono
2013, faktor-faktor penetapan lokasi strategis adalah yang pertama itu ada aksesibilitas, yaitu lokasi yang mudah dijangkau dengan transportasi umum. Yang kedua ada visibilitas, yaitu lokasi yang jelas terlihat dari jalan. Yang ketiga ada lalu lintas, banyak orang melintas menginginkan pembelian impulsif. Kepadatan lalu lintas tak menghambat layanan darurat. Yang keempat ada tempat parkir, area parkir yang luas, nyaman, dan aman. Yang kelima itu ada ekspansi, tersedia lahan untuk perluasan usaha di masa depan. Yang keenam itu ada lingkungan, kondisi sekitar yang mendukung seperti usaha fotokopi dekat sekolah. Yang ketujuh ada persaingan, yaitu pertimbangan lokasi bersaing di area yang sama. Yang kedelapan itu ada peraturan pemerintah, aturan seperti larangan berjualan makanan di kawasan tertentu. Selanjutnya, sini saya akan menentukan penentuan lokasi usaha strategi. Faktor-faktor penetapan lokasi usaha strategi yang bagian yang awal yaitu visibilitas dan aksesibilitas. Lokasi harus mudah terlihat dan dijangkau dengan jalan yang sering dilalui oleh banyak orang. Kedua, target demografi pasar. Lokasi harus sesuai dengan target konsumen berdasarkan gender, umur, pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi. Yang ketiga ada kompetisi bisnis. Pilih lokasi dengan pesaing rendah dan dari area dengan banyak pesaing di bidang yang sama. Yang keempat itu jarak pemasok. Pilih lokasi yang dekat dengan pemasok untuk mengurangi biaya pengiriman bahan baku. Kepadatan penduduk. Lokasi dengan kepadatan penduduk tinggi dapat meningkatkan jumlah pengunjung ke usaha bisnis. Selanjutnya, penerapan penetapan lokasi Dali Coffee. Untuk visibilitas dan aksesibilitasnya, Dali Coffee terletak di Jalan Kampung Baru Timur, Cikampek. Lokasi ramai di depan jalan raya dengan akses mudah, jadikan strategis untuk usaha. Dari segi target demografi pasarnya, meskipun mayoritas penduduk sekitar berpenghasilan menengah ke bawah, daya tarik Dali Coffee, terutama bagi anak muda, tetap tinggi karena daya beli masyarakat yang cukup tinggi. Dari segi kompetisi bisnisnya, terdapat beberapa pesaing seperti Tiffany's dan Hard Top Coffee. Dali Coffee bisa bersaing melalui pelayanan, fasilitas, dan harga yang menarik. Selanjutnya ada jarak pemasok. Lokasi pemasok dekat memudahkan mendapatkan suplai, mengurangi biaya transportasi, dan menghemat waktu. Dan yang terakhir yaitu ada kepadatan penduduk. Lokasi dekat dengan pemukiman padat penduduk, memberikan potensi konsumen yang besar. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Pirsa. Berikut saya akan menyampaikan terkait dengan kesimpulan dan juga rekomendasi. Ini adalah kesimpulan dari penentuan lokasi terkait dengan Dali Coffee. Untuk kesimpulannya, industri makanan di Indonesia telah tumbuh pesat setelah pandemi COVID-19. Dengan industri makanan dan minuman, itu menyumbang sebanyak 39,10% dari PDB non-migas dan juga 6,55% dari PDB nasional pada tahun 2023. Nah, bisnis kopi ini menjadi salah satu yang paling menjanjikan. Contohnya seperti Dali Coffee Factory menawarkan biji kopi berkualitas tinggi serta makanan dan minuman yang disiapkan oleh chef dan juga barista berpengalaman. Sebagai produsen kopi terbesar keempat di dunia, industri kopi Indonesia perlu menerapkan manajemen rantai pasok untuk tetap kompetitif. Pemilihan lokasi sangat penting bagi kesuksesan bisnis suatu kopi. Dengan faktor-faktor tersebut seperti aksesibilitas, visibilitas, demografi, lalu ada persaingan, jarak pemasok, dan juga kepadatan penduduk yang harus dipertimbangkan. Dali Coffee Factory memilih lokasi strategis di Cikampek, areanya ramai dengan akses yang mudah dan juga kepadatan penduduknya yang tinggi. Lokasi ini juga dekat dengan pemasok sehingga memudahkan suplai dan juga mengurangi biaya transportasi. Dengan strategi ini, Dali Coffee Factory dapat bersaing dan juga mencapai kesuksesan dalam bisnis kopi. Berikut adalah rekomendasi terkait dengan penentuan lokasi terhadap Dali Coffee Factory. Yang pertama adalah
yang pertama adalah efisiensi rantai pasok. Pastikan rantai pasok itu berjalan efisien. Lalu di sini mulai dari pengadaan biji kopinya yang berkualitas hingga pengirian produk akhir ke pelanggan. Yang kedua adalah perluasan kapasitas produksi. Maksudnya adalah di sini mempertimbangkan membuka fasilitas baru di lokasi strategis untuk memenuhi permintaan yang meningkat dan memperluas jangkauan pasarnya. Yang ketiga ada inovasi produk dan juga layanan. Selain fokus pada kualitas kopi, eksplorasi produk dan juga layanan baru seperti menu makanan yang lebih beragam sesuai dengan selera konsumen. Yang keempat adalah kolaborasi dengan komunitas lokal. Ini seperti membangun kolaborasi dengan komunitas lokal di Cikampek untuk nantinya meningkatkan eksposur merek dan juga memperkuat hubungan dengan pelanggan. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Nah, di sini kita harus melakukan pemantauan kinerja operasional dan juga kepuasan pelanggan secara berkala untuk nantinya bisa mengidentifikasi dan juga memperbaiki area yang perlu ditingkatkan. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan semua atas kerjasamanya selama ini, yang dari awal sampai terakhir kita dapat melakukan presentasi ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan selalu solid dan diberi kemudahan dalam melakukan segala hal. Baik, dari saya cukup mungkin ya. Dari rekan-rekan mungkin ada yang akan disampaikan? Cukup ya. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.